Iba, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Oke, alhamdulillah ya kita ketemu hari ini setelah sekian lama berjanji ya. Ya, akhirnya kita ada waktu yang tepat buat Iya, ketemu yang hari ini. alhamdulillah terima kasih ya kamu udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan persiapan sebagai mahasiswa nih. Ya, aduh, deg-degan juga nih. Selamat juga kemarin ya udah lulus SMA. Iya, akhirnya lulus SMA, cuma kayak ke depannya kan mau kuliah juga harus banyak yang dipersiapin, jadi agak nervous sedikit. Oh iya, Bapak itu kan berjalan ya nanti ya kamu pasti bisa itu melalui itu. Oke, sebelumnya Amin. kan kita baru pertama kali ketemu nih. Aku mau nanya sebelumnya nama panjang kamu siapa sih? Namaku Muhammad Wineski Nibras, biasa dipanggil Ibas. Cuma kalau semua di Instagram kan Wineski itu istilahnya nama panggungnya Ya. gitulah. Cuma Oh, kalau nama aslinya orang-orang akrab panggil aku Ibas. oh Ibas. Oke. Nah, Ibas kamu ini berarti asli Jogja ya, lahir di sini. Jogja. Iya, aku lahir besar semuanya di Jogja. Oh, tapi ini ya kayak gak kelihatan Jogja loh mukanya. Mungkin Emang ada. iya, emang aku Jogja Iya, banget. enggak kayak aku waktu itu soalnya baca gitu pas ada kan kamu bilangnya kan Yogyakarta gitu kan. Kayak Hmm. kok tapi nggak ada kelihatan mukanya Jogja gitu loh kayak ada campurannya mungkin ya atau emang Enggak, pas aku orang ketemu. tua dua-duanya itu Jogja. Tapi Oh, emang beberapa kayak temen-temenku juga bilang kayak Ibas kamu tuh bukan orang Jogja ya. Aku juga nggak tahu kenapa padahal aku Jogja. nggak Aku kelihatan pure kayak Jogja. Jogja. Iya. Oh ya, terus kan selama kamu di Jogja ini berarti dari kecil kan ya. Nah itu kan sebelumnya kamu prestasi-prestasi kamu itu waktu kamu kecil ada nggak sih perbedaannya misalnya kayak yang menonjol dari waktu kamu kecil itu kamu apakah seorang Ibas kecil itu berbeda atau sama seperti sekarang gitu? Bisa dibilang sebenarnya buat cuma mungkin yang berbeda dari bagaimana cara Ibas kecil dan Ibas yang udah mulai tumbuh dewasa ini menyikapi sesuatu gitu Kak. Jadi kayak ya berkembang. Ibas yang dulu sama sekarang tuh sama aja sebenarnya. Masih suka kadang masih suka bercandaan, masih suka gitulah jahilnya juga masih ada. Cuma yang berubah itu gimana caranya? Of course attitude-nya yang aku pelajarin, gimana cara kita berkomunikasi dan juga skill-skill lainnya yang emang alhamdulillahnya aku dapat banyak ilmu dan aku resap itu ilmunya. Jadi ya berkembangnya dari situ sih. Uh, Alhamdulillah ya berarti Alhamdulillah, terus benar. berkembang seperti itu ya. Terus kalau waktu kecil ini kamu kan sekarang udah kelihatan kayak mungkin lebih apa ya percaya dirinya pasti juga berbeda nggak sih dari waktu kecil kamu dan sekarang seperti itu? Percaya diri iya, aku kan sebenarnya dulu waktu TK, waktu kecil tuh aku sebenarnya aku emang udah percaya diri, aku emang pengen ikut Oh, lomba nyanyi dan sebagainya. Bahkan TK tuh aku udah lomba nyanyi Kak, cuman waktu itu ketutup kayak sama rasa malu gitu loh, belum sepercaya diri itu. Nah, karena dulu kan orang kan di sini kan ada adeng-adeng gitu kan Kak, yang emang mungkin nggak semua orang punya gitu. Nah dari situ tuh sebenarnya ortuku tuh takut kayak ini anak nanti jadi insecure or something gitu. Akhirnya aku diikutin lah les nyanyi waktu itu kelas 2 SD aku ikut les nyanyi. Di situ lah aku ketemu teman-teman yang ngerasa oh ini teman-teman yang emang ini wadahku, ini sefrekuensiku banget. Di situ aku ngerasa jadi kayak aku ngerasa diterima, aku ngerasa aku bisa berkembang. Nah dari situlah aku ikut lomba-lomba nyanyi, alhamdulillahnya juara di mall, di pemerintahan dan wah, sebagainya. Dan kok ngerasa kayak ibuku, terutama ibuku bilang kayak gini, kok kalau nyanyi doang kayak terasa kurang ya. Mungkin nyanyi kan emang kayak percaya diri, cuma buat iya. public speaking dan itu kayak ngerasa masih perlu diasah. Jadinya aku diikutin les acting waktu itu, jadi kayak Wah, teater, acting gitu-gitu. Aku ikut dulu dan hingga akhirnya di SD aku terpilih buat ikutan lomba pantomim. Jadi dulu ada pembinaan gitu di SD, kayak pembinaan sains, pantomim dan lain-lain. Aku masuk sains sama pantomim. KPA-nya aku dimajuin lomba buat pantomim. Nah, di pantomim ini ortuku sebenarnya kurang serak, kayak udahlah kamu tuh yang IPA aja, sains kan mungkin kelihatan kayak lebih pinter gitu ya. iya iya. Tapi kepala sekolah aku kekeh, enggak, Ibas maju ke pantomim gitu. Nah, alhamdulillahnya dari pantomim ini kan kelas 2N.
Ya. Nah, menurut aku lomba pantomim ini yang ngebawa aku hingga sampai sekarang ini karena dari UPT lanjut ke tingkat kota, dari kota lanjut ke provinsi, dan provinsi pun alhamdulillahnya lanjut ke nasional. Dan di nasional itu waktu itu di Manado 2016 yang aku sampai sekarang nggak bisa lupain. Di sana aku dinobatin jadi juara satu nasional. Dari situ terbukalah pintu-pintu kesempatan lain gitu kak. Padahal Jadi sebenarnya ya kamu makin nggak lama makin nyangka percaya ya. diri karena Padahal enggak, sebenarnya nggak soalnya aku menyangka kalau bakal terjun dari seni gitu kan ya. sebenarnya kalau seni nyanyi iya dari awal kan memang Oh, passionku di nyanyi. Emang aku suka nyanyi, suka tampil gitu lah. Cuma kalau sampai ke pantomim aku nggak pernah nyangka dan aku bukan tipe orang yang bikin plan saat itu. Jadi kayak nggak ada plan-plan apa kayak yaudah yang ada di depan aku mengalir gitu. lakuin aja gitu. Heeh, gitu. Berarti kan, tapi itu waktu itu kamu diarahkan ke nyanyi itu karena emang udah suka atau emang orang tuamu melihat bakat itu? Karena dua-duanya sebenarnya kak. Jadi orang tuaku tuh tipe, ibuku tuh tipe orang tua yang ini anak mau apa, lihat potensinya diasah gitu. Kayak kakakku yang pertama emang orangnya kan akademik banget. Ya. Jadi emang di les-lesnya akademik, sempoa dan lain-lain. Kalau kakakku yang kedua keyboard. Jadi di keyboardin. Nah aku dari awal emang sukanya udah nyanyi. Ada video waktu aku kecil nyanyi-nyanyi gitu. Nah dari situ aku yang minta aku mau les nyanyi gitu. Berarti malah yang kayak kamu sering ngomong gitu malah dilatih ya, bukan, maksudnya bukan basic kamu gitu ya aslinya. Basic aku kan ada di nyanyi sebenarnya. Oh. Seni yang kayak Terus itu berarti dari SD ya, SD, dari TK ke SD itu masih les nyanyi atau les nyanyi sekarang masih nggak les nyanyinya? sekarang udah enggak, sekarang lebih ke jadi kayak gini ceritanya kan SD kan aku nyanyi. Ya. Aku nyanyi, aku tuh nyanyi sampai SMA, aku SD nyanyi. Oh, Nah tapi yang rajin banget tuh SD. Di SMP aku udah keluar dari sanggarku, aku punya guru private gitu. Nah di SMP ini aku akhirnya les nyanyi kalau mau lomba doang. Kalau ada FLS 2N aku les nyanyi. Di SMA juga kayak gitu. Jadi udah kayak sama guru nyanyi udah kayak beneran yang saudara gitu. Jadi kalau sama emang butuh lagi bareng hubungin gitu kak. Jadi nggak yang setiap hari les gitu. Karena kan emang udah kebentuk kan. Jadi ya. katanya mah yang penting sering-sering nyanyi aja gitu. Jadi nggak mesti les gitu ya. Jadi kalau misalnya ada waktu kamu les gitu ya. Benar Oke. gitu. Nah, terus kalau waktu itu berarti di SMP, kalau yang kamu ikut kayak kamu mulai mengembangkan eh, public speaking, terus kamu mulai menambah kemampuan kamu di luar menyanyi gitu. Itu dari kapan? Sejak kapan? Itu dari pantomim sebenarnya. Jadi ini ada part 2-nya, Oh, lanjutannya dari lanjut pantomim. ya Kan berarti. satu pantomim, ada satu pantomim. Which is itu tentang creativity kan pantomim tuh. Nah setelah pantomim ini, aku beberapa bulan setelahnya itu dihubungin sama Kemendikbud. Dikasih surat, Wow. Inas, iya kamu terpilih. Pokoknya intinya aku dimajuin buat mewakili Indonesia di World Creativity Festival di Korea gitu. Oh, Akhirnya di sana itu oh itu lomba pantomim atau apa gitu kan. Akhirnya kita karantina lah di Jakarta. Nah di Jakarta tuh dikasih tahu kalau lomba ini tuh ngegabungin antara pemenang Everest 2N dan juga OSN. Jadi satu tim tuh ada dua orang. Indonesia ngirim sekitar 3 tim atau 4 tim gitu. Nah jadi aku dipasangin sama namanya Benaya, dia anak OSN yang pintar banget. Sedangkan aku kan pantomim. Jadi aku dibutuhin kreativitasnya. Waktu itu disuruh bikin project tentang pekerjaan yang belum pernah ada di dunia. Nah waktu itu aku ngide aja, aku asal nyeletus. Aku waktu itu nyeletus apa ya? Aku nyeletus kayak gini. Gimana kita bikin kolam renang keliling, bilang gitu kan. Sebenarnya kan aku cuma kayak asal nyeletus aja gitu. Terus di ACC sama mentorku kayak, wah, oke kita pakai itu. Nah serius. Soalnya ya udah kita ngerancang sedemikian rupa dan itu kan di situ belajar presentasi presentasi bahasa Inggris padahal dulu aku tuh keluarga aku tuh full Jawa yang nggak bisa bahasa iya, Inggris sama sekali jadi kayak di sana kayak ya aku bisa cuma how are you thank aku you gitu kan merasakan itu sih. jadi kayak jadi apa di sana belajar banyak nah dari situ belajar presentasi pakai bahasa Inggris walaupun scripted kan waktu scripted nah setelah itu akhirnya setelah oh waktu itu aku nggak pernah sekolah kak jadi aku tuh beneran sebulan di Jakarta sebulan sekolah sebulan Jakarta 9 sekolah gitu dan itu lebih banyak di Jakartanya full karantina. Nah dari situ berangkatlah ke Korea. Nah di Korea ini sebenarnya ada drama juga sih temanku tuh kopernya ketinggalan Ah, di ya ampun. Indonesia padahal padahal itu
kita apa beneran kopernya itu isinya miniatur yang mau kita presentasiin gitu loh. Jadi Ah, tuh wah itu kayak banget. Terus akhirnya untungnya orang tuanya mau tanggung jawab, jadi nganterin tuh dan baru sampai tuh di pagi hari, padahal siangnya kita presentasi, itu baru sampai gitu kan banget. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya kayak rezeki nggak pernah ada yang tahu di pengumuman alhamdulillahnya proyekku yang aku sama temenku dua orang ini dapat paling tinggi yaitu gold medal di sana. Itu wah, beneran luar biasa banget sih waktu itu aku kayak ngerasa apa ya Allah baik banget gitu iya. kan baik banget gitu kayak udah ngasih itu terus setelah itu pulang alhamdulillahnya dapat apa sertifikat penghargaan dari gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono dan sebagainya setelah beberapa bulan dihubungin lagi sama Kemendikbud buat mewakili Indonesia di Odyssey of the Mind di Michigan Amerika waktu itu kayak wow gitu kan itu kayak kayak kapan lagi aku bisa keluar negeri gratis gitu Iya, kayak gratis dua dan kali ya. sejauh itu gitu. Itu juga sama mirip-mirip kayak gitu cuma bedanya lebih dibuat ke drama nah dari sini waktu itu bikin drama tentang superhero yang belum pernah ada di dunia waktu itu aku dengan lagi aku itu satu tim 7 orang aku bilang gimana kalau super tompel karena kan di situ kayak tompel kan yang di situ kayak kita kreasiin aja waktu itu dikreasiin kita pokoknya tentang menyelamatkan kreativitas gitu lah dari situ alhamdulillahnya timku dapat peringkat 12 dari banyak negara itu ajangnya lebih besar dari yang sebelumnya jadi aku merasa kayak oke udah proud sih waktu itu proud banget terus nah dari situ itu sebenarnya baru ngerasa kayak kan selama di luar negeri 2 kali itu kan aku nggak bisa bahasa Inggris jadi kayak ngerasa eman-eman gitu loh apa sayang banget kan aku udah 2 kali tapi kayak aku aja kemarin ngomong aja nggak bisa kayak aku nggak bisa bersosialisasi sama yang lain gitu loh dari situ baru sadar kalau oke, kayaknya emang aku harus memperdalam bahasa Inggrisku dan lain-lain setelah itu di bulan Agustus dihubungi juga sama Kemdikbud dinobatkan sebagai 72 ikon prestasi Indonesia sama Bapak Joko Widodo. Nah waktu itu kayak Wow. wah itu beneran aku ngerasa kayak oh itu kayak itu masa happy kalau aku balik lagi aku mau balik ke masa itu. Masa-masa Itu emas banget dan ya itu berarti. SD itu malah sebenarnya masa emas tuh SD kan waktu itu masa Iya, emas iya. SD akhirnya aku merasa itu hoki seumur hidupku udah kepake kak makanya aku merasa kayak kayaknya SMP SMA aku nggak bisa kayak gini lagi kayak gitu kan aku merasa kayak SMP SMA kayak aku nggak bakal dapet kesempatan kayak gini lagi nggak hanya masuk ke SMP aku ya kayak biasa aja kayak aku ikut lomba-lomba dan alhamdulillahnya aku tetap mempertahankan dari situ aku jadi punya set standar oke di SD aku berprestasi SMP berprestasi SMA juga harus berprestasi gitu at least kasih piala lah buat sekolah SMP alhamdulillahnya aku juara nasional 2 kali yang satu film Wah, pendek yang satu FLS 2N tapi FLS 2N cuma saya 10 besar sih waktu itu ke Banten tapi kayak aku tetap mempertahankan FLS 2N ku gitu tapi lumayan itu udah. ya, aku udah ngerasa kayak oke, at least goalsku udah tercapai. Apalagi SMP kan Iya, terhalang sama COVID kan di kelas iya, 8 ke iya. 9-nya. Jadi kayak oke gitu. Terus SMA. Nah, ini di SMA Ibas yang tadinya seni banget, coba kan di SMA kan di SMP ku dulu nggak ada kak kayak ekskul debat dan sebagainya. Akhirnya di SMA aku coba ikut debat, ikut teater, ikut padus, ikut band, Oh, sama ikut apa lagi ya? Iya pokoknya ikut itu. Jadi sebenarnya nah debat ini kan hal yang baru bagi aku. Jadi sebenarnya waktu itu aku agak stres banget sih karena debat itu bukan aku banget waktu itu kan. Itu karena dipilih sama guru sebenarnya. Ibas kamu ikut debat gitu. Waktu itu sama Mbak Novi juga sama Mbak Novi oh aku iya. debat. Kabar Itu kan mah emang susah banget itu dia tuh. Ngeyelan ya anaknya. dia pro banget ya. Habis itu akhirnya belajar banyak di situ. Dari situ kan belajar skill komunikasi dan sebagainya. Akhirnya tabrakan sama update sama teater sehingga waktu itu aku nggak bisa optimal sama LDBI. Nah di LDBI ini aku kalah jadi kayak buat orang-orang di sosmed bilang kayak dibahas kapan kapan apa gagalnya gitu banyak banyak banget sebenarnya cuma nggak aku ceritain aja gitu. LDBI aku gagal terus aku ikutlah duta SMA dibilang sama Oh, yang guru iya, kayak iya, iya. 2022 itu ya? dua. Heeh. Ibas kalau kamu nggak ikut duta SMA, kamu nggak boleh ikut lomba lain, digituin sama guruku. Tapi aku nggak ada tertarik sama duta SMA, karena jujur aku nggak ada pengalaman duta-dutaan.
kayak dari dulu kan aku nyanyi kan, jadi apalagi duta SMA tuh saingannya emang teman-teman yang kayak udah duta pariwisata, duta genre, duta sebagainya, sedangkan aku tuh apa gitu. Akhirnya waktu itu aku juga submit aja ya, asal submit aja, tapi tetap serius ya, aku ngerjainnya ya tetap optimal gitu lah. Kok lolos tahap satu. Nah dari situ tuh baru kebangkit semangatnya, karena udah lolos tahap satu, sayang nih kalau nggak sampai nasional. Jadi kayak ya sayang sayang juga kan. Nah dari situ barulah aku belajar lebih banyak, dan alhamdulillah masuk tahap 2 tahap 3, dan unexpectedly dapat dinobatkan sebagai duta SMA nasional. Itu juga sampai sekarang masih, iya masya Allah sih, nggak nyangka juga, karena kan dari banyaknya daftar ya, dan Kemendikbud gitu loh yang ngadain. Nah ya dari situ di SMA ikut lomba nyanyi juga, dan alhamdulillah FLSN sampai nasional juga waktu itu. Jadi kayak ngerasa oke, gue 3 tahun FLS, 3 kali FLS 2 sampai nasional, alhamdulillah tercapai kita. Dan waktu itu aku ngegoalsin apa lagi ya? Oh aku di kelas 10 daftar OSIS tapi nggak keterima. Oh, Terus lah, akhirnya aneh iya banget. aku kelas 10 daftar OSIS nggak keterima. Aku sebel banget waktu itu, kayak gimana sih nggak keterima gitu. Terus akhirnya makanya itu aku jadi duta SMA, dan aku Uji daftar mereka tuh FKPO. malah. FKPO, aku daftar forum OSISnya Jogja waktu itu Oh malahan. iya. Nah di forum OSIS Jogja ini malah aku dijadiin ketua. Nah Oh, dari situ nggak tahu, itu mungkin baru ngeliat kan kayak ini Ibas jadi forum OSIS Jogja tapi dia nggak jadi OSISnya kita, itu gimana gitu kan. Kayak banyak yang parah. bertanya-tanya kan gitu sebenarnya. Iya. Salah siapa nolak ya? Iya, rugi banget ya. Terus Bisa-bisanya habis itu, setelahnya tahun depannya aku nyalonin jadi ketua OSIS, dan alhamdulillah dipercaya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jadi aku yakin banget bakal selalu ada hikmah gitu ya. Dan mungkin satu lagi Kak, yang aku selalu coba itu di SMA itu adalah exchange ke luar negeri. Aku tuh selalu nyoba dari kelas 10, aku nyoba ke LIS. Ke LIS gagal. Aku di tahap pertama aja ditolak. Kedua aku nyoba UWC, itu sekolah 2 tahun di luar negeri juga. Itu aku sampai tahap akhir. Itu udah aku berharap banget tahap akhir, akhirnya gagal juga. Dan akhirnya duta SMA sempat nge-offerin kita itu SSHP, Sakura Science High School Program, yang itu sebenarnya anak duta SMA tuh gratis ke sana, dan semuanya bakalan diberangkatin yang kelas 11. Tapi aku nggak bisa, aku nggak diberangkatin sendiri karena aku udah pernah ke Jepang. Jadi cuma karena itu doang aku gak diberangkatin. Waktu itu aku nangis juga, kayak ini kayak kenapa cuma aku doang yang gak berangkat gitu kan. Terus akhirnya Allah tuh berkata lain ya, kita nggak pernah tahu, ada hikmah 10 bulan setelahnya dikabarin Ibas ada seleksi namanya Asia Youth Leaders. Ini programnya cukup besar, prestigious, dan kita nggak bisa, mungkin dari direktur bilang kayak gini, kita nggak bisa ngebantu kamu fix keterima, cuma kita bisa ngebantu kamu buat apply, karena sebenarnya waktu itu Asia Youth Leaders cuma boleh buat orang Jabodetabek, sedangkan aku kan Jogja. Nah karena aku duta SMA, aku dikasih privilege-nya boleh daftar, cuma ngomongin keterima atau enggaknya ya itu nanti kamu berjuang sendiri. Nah alhamdulillahnya di situ ada rezeki yang aku ingin-inginkan, aku diterima di Asia Youth Leaders gitu. Terus akhirnya juga belajar banyak di parlemen remaja, aku juga daftar sebagai ghost terakhirku gitu ceritanya. Cukup panjang. keren banget ya. Itu kamu pernah gak sih ngerasa kayak capek, jenuh gitu menghadap kayak, atau kamu malah nyaman-nyaman aja gitu menjalaninya? Sebenarnya nyaman sih, nyaman-nyaman aja Kak, aku enjoy banget. Aku tipe orang yang kalau sama emang di hal yang aku suka tuh aku nggak bakal capek. Dulu aja waktu SD, waktu acting Oh, itu kan aku syuting film kan, syuting film tuh aku sampai jam 3 pagi sampai jam 1 pagi gitu dulu. film Jadi apa aku tuh? sama sekali nggak capek. Dulu aku sempat film layar lebar itu dari Star Oh, wow. Vision, raksasa dari Jogja. Coba Ya. cek aja gitu. Terus aku lebih ke banyak di film pendek sama iklan masyarakat gitu dari ke pemerintahan juga. Itu dulu waktu SD kayak gitulah. Nah, ngomongin capek apa enggak, sebenarnya itu enggak. Kalau aku pergi-pergi tuh aku enjoy banget, aku happy kan. Cuman sebenarnya ya aku malah agak kurang suka tuh ketika aku balik ke sekolah. Bukan Oh, karena nggak mau belajar, bukan karena nggak mau belajar ya, cuma karena memang ada beberapa guru, mungkin ya nggak semua guru kan paham, cuma di sekolah aku tuh memang ada beberapa guru yang nggak suka anaknya pergi-pergi terus. iya. Jadi kayak kalau di SMA tuh beran dulu tuh ada di momen saat aku tuh emang dijulitin sama gurunya, kayak kamu tuh lihat belajar nggak, bla 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 bla, gini gini gini, bahkan sampai apa ya, bisa bilang jadi pelit nilai ke akunya gitu loh.
Nah itu yang sebenarnya aku agak sayangkan sih, aku sebenarnya jenuhnya ke situ aja, kayak aku tuh udah bawa nama sekolah, cuma kadang memang ada guru yang mungkin kurang paham kali ya kak, kurang paham akan hal itu mungkin. Jadi gitu sih sebenarnya kalau masalah sama mungkin kalau mungkin buat sekarang ya kak itu lebih ke pressure karena kan aku bisa bilang aku ngebawa beberapa nama kan kayak ke SMA parlemen remaja dan sebagainya yang sekarang juga di Instagram tuh orang-orang pada kaibas kayak mereka apa ya give so much apa ya expectation from me. Nah Iya. sebenarnya kayak nge-manage ekspektasi dari orang-orang aja itu yang susah sih dari aku kayak karena kayak stres nih aduh gimana ya kalau orang mikirnya padahal kan kayak sebenarnya kita kan di aslinya ya kita nggak sebaik itu gitu loh. Itu lebih ke situ sih kalau aku. Terus kalau yang duta SMA itu berarti apa informasi-informasinya tuh kamu dapat dari sosial media semua ya? Kayak kamu sebelum daftar itu? Atau emang Iya, dari sebelum semuanya yang dari sana. pantomim itu? Enggak, Duta SMA kan baru aja Kak. Duta SMA itu baru ada 2022. Aku tuh angkatan pertama Duta SMA. Oh, dan itu pas Makanya COVID ya? fenomenal banget tuh. Iya, Kan online kan iya. pemilihannya. Itu kayak Biasanya offline. pengumumannya kan di ini ya online ya? Iya Pengumuman online, hasilnya, soalnya ya online. Mm-mm. Ya. keren banget sih itu. Terus kalau itunya kerjanya gimana kalau pas COVID-COVID gitu? Kan sebenarnya 2022 itu kan udah peralihan kan, kita udah Iya. banyak lainnya sebenarnya. Dan Duta SMA tahunku itu sebenarnya masih masuk ke cabang lomba Thanos namanya Kak. Nah, sebenarnya dari kita ini tugas Duta SMA yang satu ini sebenarnya ngokohin dulu nama Duta SMA. Sehingga sehingga karena angkatan Duta SMA yang pertama ini, sekarang Duta SMA angkatan 23 itu mereka udah pisah dan punya lembaga sendiri, punya nama sendiri kita Duta SMA. Udah bukan gabungan lagi sama Thanos. Dan juga kita sebenarnya lebih ke ngesosialisasiin Duta SMA kita Safari School. Jadi dan juga ngehadirin beberapa acara-acara dari direktorat. Jadi sebenarnya kalau angkatanku itu memang belum apa ya, belum bisa bilang belum terstruktur yang sekarang. Tapi angkatan kita tuh gimana kita ngekokohin nama Duta SMA itu. Kita emang nargetin kita sebagai Duta SMA yang angkatan pertama kita jadi pelopornya kan istilahnya. Jadi situ kita aktif sharing-sharing dan dalamnya kemarin yang Duta SMA angkatan kedua jadi banyak yang daftar waktu itu. Oh iya, Karena emang kita aktif kan, aktif iya, iya. buat ngesosialisasiin gitu sih. Jadi itu emang baru ya. Aku kira itu kayak udah berjalan lama gitu. Terus gara-gara kalah Enggak, COVID jadi. baru. Oh, Baru. Yang lama itu malah Parja. Parja itu udah lama dari 2008 apa ya? Udah Parja lama. itu yang tadi ya parlemen itu ya. Parlemen remaja yang ke Iya. DPR RI. Itu gimana itu diundang ke DPR berarti di lewat email gitu atau? Seleksi. Enggak, itu Oh, seleksi. Itu seleksi. Jadi Parja ini tuh, jadi gini Kak, awalnya tuh nggak tahu Parja. iya. Tapi anak SMA itu banyak yang Parja. Jadi antara gini, pokoknya dia jadi Parja dulu apa jadi duta SMA, atau duta SMA dulu jadi Parja. Jadi pada kayak gitu kan. Oke, po, apa sih Parja? Kan sebenarnya yang FOMO parah kan. Terus akhirnya aku ini apa searching lah dan Parja itu ternyata wah ini lomba yang prestigious banget gitu loh. Apalagi kita jadi DPR kita dan apa ya emang Duduk di keren kursi banget DPR lah. gitu. Mereka fasilitasnya gila sih aku bisa bilang keren banget se-prepare itu. Nah akhirnya aku ikut daftar di tahun terakhir SMA itu aku jadiin gosko. Jadi aku nyelesain dulu satu-satu. Jadi duta SMA aku selesain. Nah setelah selesai aku daftar Parja di tahun berikutnya. Nah aku daftar Parja ini itu sebenarnya nothing tulus karena Parja itu saingannya gila dan Jogja itu cuma bisa dua doang yang kepilih. Nah, kayak Jawa Timur, Jawa Timur tuh ada 10, Jabar ada 10 gitu yang keterima karena emang dapilnya kan besar. Dapil Jogja itu cuma satu, bisa cuma dua orang doang. Dan pendaftar Parja itu total kemarin hampir 10.000. Oh, Itu kayak banyak banget. wah itu baik banget. Baik banget. Sedangkan yang kepilih cuma berapa? Cuma seratusan orang, 114 apa ya orang dari 10.000 itu. Jadi emang wow gitu kan. Itu aku nggak berharap banyak, tapi alhamdulillahnya berhasil jadi parlemen remaja dan itu Iya. aku kayak happy banget. Itu goals terakhirku di SMA. Jadi setelah Parja aku udah nggak ada ngapa-ngapain lagi karena aku merasa ya udah goalsku di SMA udah udah dulu Tapi itu berarti gitu. seleksinya online atau kamu ke Kalau sana? seleksi, iya seleksi yang awal itu kan ada seleksi berkas CV, ada essay dan juga video itu online terus diumumin. Nah setelah diumumin kita diberangkatin ke sana buat ngelakuin acaranya.
berapa hari di sana? Oh ya, sekitar semingguan kayak Kak. Cuma kita emang banyak di Zoom awalnya kayak buat preparation Oh, kan ada dibagi jadi fraksi-fraksi kan. Nah, itu nanti di sana kita udah kayak dan kayak jadi DPR gitu mewakili fraksi apa gitu. terus berarti Dan yang aku programnya pelajarin dari Tarja itu ya. mereka itu disiplin banget. Bahkan aku emang anak-anaknya mungkin disiplin ya. Aku tuh kaget sebenarnya. Kalau di Tarja kan lebih ke yarn fun gitu kan. Kalau Tarja itu bisa bilang kayak apa ya kayak militer dikit gitu lah. Karena di sana kan sebenarnya disuruh kumpul jam 5 atau jam setengah 5 tuh harus sudah kumpul. Mereka jam 4 itu semua udah pada masuk bis. Jam Hah, 4 pagi udah pada masuk bis. ya ampun. Kayak ini sehari sudah pada masuk. Padahal ya panitia itu nggak ada yang panitianya nggak ada yang ini nggak ada yang Nyuruh nyuruh-nyuruh cepat-cepat banget gitu tuh ya. nggak cuma mereka bahkan jam setengah 4 tuh udah pada masukin koper ke bis ayo Ya pada ampun. masukin koper jam 4 tuh udah kayak pada siap gitu loh kayak what gitu. Dan itu kita di sana dikasih makan terus makannya enak-enak. Iya. Makannya dikasih makan terus di sana. Tahun 2021 ya berarti ya Parjanya itu. Yang apa? Enggak, aku Parji 2023 Kak. Oh, baru banget ya berarti. Berarti sekarang lagi sibuk Aku mentoring gitu. iya kan angkatan 2023 kan. Sekarang mau angkatan 2024. Jadi 2023 lagi mempersiapkan buat nge-mentorin adik-adik. Berarti anak-anaknya juga rata-rata lulusan dari duta itu ya, pernah ikut duta SMA kayak gitu. Sebenarnya enggak juga sih, cuma kayak ada beberapa yang kayak jadi kalau mungkin ya kalau bisa bilang tuh sekarang itu duta SMA sama Parmel remaja itu dua ajang yang diincar anak-anak gitu loh Kak. Jadi kayak emang Hmm, dua ajang yang apa mungkin mereka pengen dia karena emang benefitnya nggak main dari Kemendikbud yang ini dari DPR gitu loh. Jadi itu sih nggak harus juga nggak harus anak duta ikut partai itu nggak anak partai ikut duta nggak itu cuma emang ada beberapa yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu lihat kayak misalnya teman-temanmu atau mungkin anak-anak SMA yang sekarang lah gitu, kayak misalnya mereka tuh belum berani untuk melangkah sampai ke situ gitu. Menurut kamu itu gimana? Wajar normal nggak sih karena aku juga jadi kan kayak apa dulu takut gitu loh buat nyemplung ke dunia seperti ini kalau nggak dipaksa juga enggak. Karena emang dipaksa kan awalnya. Alhamdulillah ada yang maksa aku waktu itu. Cuma kan nggak ada yang maksa kan. Nah, mungkin kalau sekarang aku ada apa buat anak-anak di Indonesia di luar sana yang mungkin masih belum bisa, aku selalu bilang di IG ku, aku share awareness di IG ku kalau apa ya, just explore as much as you can gitu. Selagi masih bisa kamu explore lagi di SMA itu banyak banget. Bahkan kayak kamu lomba setiap hari itu ada deh info lomba buat SMA itu pasti ada setiap hari. Nah, cari passionmu, cari kalau sama nggak sesuai passion kayak aku kan tadi kan sebenarnya public speaking dan lain-lain it's not my passion at first cuman aku mau coba oh ternyata nih passionku ada di sini juga nggak cuma di satu passion so passion is not only for apa ya kayak cuma satu doang but we can have like two passions or more gitu nah dari situ aku selalu coba buat explore as much as we can dan selagi kita masih muda juga karena kesempatan nggak datang dua kali dan kalau semua kalian kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang itu bakalan ngubah kita apa buat opportunity that apa ya that we can make a game changer for us gitu loh karena kita nggak pernah tahu itu jadi menurut aku cobain semuanya pasti dari kita banyaknya nyoba dari baiknya gagal tuh pasti ada yang nyantol Insya Allah pasti sih kalau yang aku lihat dari teman-temanku juga mereka nyoba tuh pasti ada yang nyantol satu atau dua tuh pasti ada nggak mungkin nggak karena kan kita kalau nge-explore kita juga introspeksi dan juga evaluasi kan kak. Terus kalau misalnya Hmm. kamu berada di lingkungan sekolah nih, waktu kamu itu kayak ada nggak sih kayak teman-teman yang menaruh rasa kayak wah kayak mungkin iri atau mungkin kamu tuh dideketin cuma karena buat pengen tahu aja gitu. Maksudnya ada nggak yang kayak gitu orang-orang di sekitar kamu? Sebenarnya kalau aku bersyukurnya sih kalau teman-teman sendiri kan mereka pada welcome sama aku kayak Hmm. pada suportif sih alhamdulillahnya ya kalau di lingkungan aku. Cuman memang terkadang mungkin ada beberapa yang kayak make a jokes gitu loh kayak tapi sebenarnya aku nggak ngerasa itu jokes sih kayak mereka cuma kayak manggil aku kayak apa Mas Dut Mas Dut Mas Dita gitu gitu doang sih cuma kayak
oh biasanya kayak gini kalau sama ada contoh ya kayak maju ke depan, ayo Bas kamu kan duta SMA kamu kan ketos pada kayak gitu juga lebih ke kesel kayak gitu aja sih jadi kayak dijadiin bahan buat maju gitu kalau mereka pada nggak mau iya, maju kan ngeselin kan. iya, iya. Cuma overall aku enjoy karena teman-temanku tuh pada apa ya, pada welcome sama aku. Dan mungkin kalau masalah bisa bilang pansos itu ada beberapa, cuma menurut aku wajar aja. Bahkan aku pun juga pansos sama teman-temanku yang lain karena itu kita butuh kadang ya in a positive way ya. Tapi kak, tapi kayak contohnya kayak aku lagi pengen sekarang nge-grow social media ya, of course aku ngepansos sama teman-temanku yang emang dia udah expert di bidangnya dan dia aku tanya gimana sih konten-konten yang bagus bla 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 bla. Itu wajar banget buat teman-temanku juga yang pansos. Jadi lebih ke bukan pansos sih, sharing ya, mungkin sharing gitu kita sharing satu sama lain. Dan itu aku welcome banget kayak gitu sama mereka as long kita kayak ya grow bareng sih gitu. Itu kayak branding diri juga nggak sih itu? Kayak biar sama-sama. Personal branding kan. Ya, Jadi dan kan kalau kita lagi nggak personal branding kita harus punya apa ya, bisa bilang circle yang iya. nge-support itu. Jadi aku banyakin mutual-mutual yang emang mereka bikin konten tentang personal branding dan sebagainya Nah, itu. tadi kan kalau misalnya pas kamu bikin-bikin konten gitu, ada nggak sih kayak pernah kamu mendapat apa omongan yang Komen. menurut kamu kayak wah jadi kamu kepikiran terus atau gimana gitu Sebenarnya komen-komen. dulu tuh ada di TikTok, aku tuh sempat bikin konten yang itu agak kontroversial dikit kan. Dan itu first time aku tuh dapat hate comment kayaknya. Gitu. Tapi aku kayak ya udah biasa aja karena sebenarnya waktu aku SD SMP itu kan aku juga banyak dapat hate comment kan Kak. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu loh karena emang aku kayak gini, aku tipenya kayak gini, aku tuh kepikiran sama apa yang orang omongin. Aku tuh tipe orang kayak gitu. Jadi orang sekecil apapun ngomongin aku dan aku tahu, itu aku pasti kepikiran. Nah, gimana cara biar aku nggak tahu itu, ya udah aku nggak mau tahu. Jadi pernah kan gue kayak gini, pas ada yang ngomongin kamu loh gini 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 gini, so aku ngomong oke, thank you udah ngasih tahu, tapi besok lagi boleh nggak sih nggak ngasih tahu aku, karena aku tahu kalau aku tahu tuh aku bakal kepikiran. Jadi kalau kamu tahu aku diomongin, diem aja, just keep it for yourself, karena aku nggak mau tahu itu. Jadi aku nggak peduli mereka mau ngomongin apa, karena it's not even my business gitu. Jadi kayak itu bukan 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 apa, bukan urusanku kan. Jadi kayak dan itu nggak bakal ngubah aku juga. Jadi kayak ya udah nggak usah gitu. Jadi kalau ada hate comment biasanya aku kayak gituin sih, dan alhamdulillahnya sekarang nggak ada yang nge-hate comment, lebih mungkin ke saran masukan kayak gimana kontennya biar grow aja. Nah, terus kalau eh, kamu membagi waktu kamu sama waktu di luar sama waktu di sekolah itu gimana? Kan misalnya kan kayak tugas-tugas apalagi di SMA yang menurut aku tuh agak ketat gitu sih kayak Hmm. tugas-tugasnya terus kayak mungkin dengan pandangan-pandangan gurunya gitu terus kamu bagi itu waktu kamu yang di luar dengan waktu yang di sekolah itu gimana biasanya? Sebenarnya ini kayaknya semua orang tanya ini kan kan. Iya, Kayak karena di kan kalau sering lihat banget. kegiatan kamu kan parah ya banyak banget. Kayak orang-orang tuh pada tanya, Ke SMA. sebenarnya aku juga sendiri tuh aku gini, let it flow sih, aku let it flow. Aku sempat ada di titik kayak let it flow lah, jalan aja, tapi ujung-ujungnya keteteran, kayak benar keteteran. Dan itu jadi kalau sama aku tuh kadang bingung, kayak orang-orang tanya kak gimana ngatur waktu, lah aku aja tuh keteteran gitu kan waktu itu. Tapi aku belajar tuh, aku belajar. Oh waktu itu ada, aku pernah interview UWC, ada pertanyaan kayak pokoknya aku nyiapin buat interview, aku nge apa nge list gitu kan apa aja sekiranya pertanyaan bakal keluar. Ada strength and weakness, aku nulis weaknessku di situ, manage waktu karena aku rasa aku I'm a bad Hmm. of apa nge-manage waktu itu, aku buruk gitu loh. Terus habis itu akhirnya aku nulis gimana caranya buat manage waktu yang baik. Nah, dari jawabanku saat interview itu akhirnya aku aplikasikan lah ke dunia nyata. Aku mulai download Notion, itu aplikasi yang menurut aku ngebantu banget, itu helpful banget buat aku nge-manage social media aku, nge-manage urusanku. Bahkan saat aku prepare buat IELTS gitu-gitu aku pakainya itu, aku pakai apa ya, di situ ada kayak banyak fitur yang memang bisa nge-manage kita di situ gitu. Terus alhamdulillahnya aku juga punya teman sportif. Jadi ada satu temanku, ada beberapa temanku, kita satu circle gitu, dia bilang kayak gini, Bas ini kan kamu kemarin itu kan aku sempat pergi almost 1,5 bulan kak, aku buat di SMA itu, aku duta SM, aku Asia leader hampir 2 minggu, pulang ke sekolah 3 hari, lanjut duta SMA,
pulang hari Minggu, Seninnya berangkat lagi buat parlemen remaja, itu tanpa henti. Dan aku nggak sekolah lama banget dong pastinya itu. Di situ aku bilang, Bas, ini ada PR-PR-nya kayak gini gini gini. Kamu ini aja, kamu ini udah ada jawabannya. Ini kamu Ya tinggal baik ya apa? teman. Iya, emang teman-teman udah suportif karena ya emang kita mau grow bareng ke arah, alhamdulillahnya sih mereka suportif. Cuma emang beberapa kan ada yang kayak bikin emang mandiri gitu, yang tahu nggak sih yang kayak apa yang harus diganti, dia bilang ini kamu nanti diganti bagian ininya ya, diganti gini-gini. Nah, itu aku punya teman yang suportif kayak gitu. Dan apa, mereka juga kasih materi-materi pelajarannya juga. Dan kita emang waktu itu pas 12 kita tuh ngadain kayak seminggu sekali kita belajar di rumahnya siapa gitu-gitu. Jadi itu yang membuat aku happy sih waktu itu sama temanku saat itu, karena healthy lah bisa dibilang. Dan masalah nge-manage waktu yang disinirin guru, mereka juga apa, ngokohin aku buat kayak udahlah nggak usah dipikirin, toh juga kayak bentar lagi lulus udah kayak gitu, Oh, bentar iya. lagi lulus. Dan sekarang tinggal kamu aja, kamu pokoknya berarti kamu harus hati-hati sama mapalnya beliau. Di mapal beliau kamu harus lebih strict lagi, kamu harus lebih apa ya, dia bilang kayak diprioritasin gitu lah, karena beliau kan emang nanti takutnya nggak ngasih nilai atau gimana gimana. Jadi gitu sih kalau menurut aku tuh, nge-manage waktu buat teman-teman atau buat orang-orang lain tuh cari caranya sendiri, karena emang setiap orang kan beda-beda. Ada yang tipenya jalanin aja, ada yang tipenya bikin skala prioritas dan sebagainya. Kalau aku sendiri itu aku pakai aplikasi, karena kan kalau nulis kan aku nggak bisa, terus aku jelek, jadi aku lebih nyaman di laptop, aku pakai aplikasi Notion gitu, itu lebih nyaman dan Enak ya. helpful menurut aku. Terus Hmm. kalau ini misalnya kamu kerja sama orang gitu kan ya, saya kerja dengan banyak orang, terus ada nih satu dua orang yang mungkin tuh dia nggak bisa kerja langsung kayak eh, tek detik itu juga kayak kerja gitu. Ada yang kayak misalnya dia kan kita nggak tahu kesibukannya di luar itu. Terus kayak kamu menghadapi orang-orang yang kayak gitu gimana? Misalnya dalam kerja kelompok di sekolah mungkin, atau kerja yang kamu di luar itu, kerja di luar sekolah kayak. Sebenarnya ya paham, aku sering ketemu kayak gitu, bahkan kadang aku ngerasa kayak aku pun ada di saat itu juga, di titik itu aku juga pernah kayak mungkin karena overwhelmed sama semuanya kan, jadi kayak ngerasa aku bingung, aku mau yang mana dulu nih yang harus aku iniin gitu kan. Cuman dah karena aku pernah ada di posisi itu, jadi aku memahamin dulu. Aku pernah waktu itu satu organisasi, ada temanku yang bisa dibilang dia tuh bahkan bukan bukan nggak muncul lagi, bukan nggak langsung kerjain, cuma emang benar nggak dikerjain. Ya Dan ampun. saat itu aku tanya dong, akhirnya kita tanya kayak kamu kenapa gini-gini. Terus akhirnya tapi kita tanya emang secara pendekatan kan, dan dia ternyata nangis. Dia waktu itu nangis, dia alasannya apa sih, karena dia tuh ngerasa takut, dia takutnya nanti kalau takut nyoba nanti di eval or something. Nah, menurut aku tuh dari situ kita harus pemahaman ya, emang kita kan di sini as a team. Ampun. Justru kamu tuh di sini bisa nyoba, kamu salah tuh nggak apa-apa, karena kita as a team ada yang nge-backup gitu loh at least. Nah, karena kita tuh work as a team, aku selalu ke encourage teman-temanku kayak ya, karena kita work as a team, kita punya satu sama lain. Kalau emang ada hal yang perlu komunikasiin gitu. Bahkan kalau sama aku kadang juga ada salah, ya tegur aku juga gitu. Jadi kalau sama emang nggak ada orang yang nggak langsung ngerjain, itu kasih pemahaman dulu sih, karena emang nggak semua orang bisa memproses dengan secepat itu kan, kayak kita beda-beda. Nah, itu yang apa ya, nggak jadi aku tuh jadi understand apa ya, value mutual respectnya tuh ada di situ Hmm. gitu. Nah, terus aku tuh pernah lihat di bio Instagram kamu itu ada kayak apa ya? Unipack apa ya? Founder. Ya, itu Yes, gimana? Boleh nggak sih diceritain dikit? Ya, itu boleh. ya. Itu tuh ya itu aku ngefounding your non-profit organization namanya United Impact. Ya. Nah, sebenarnya United Impact ini aku inisiasikan sama teman-temanku yang keren-keren banget dari seluruh Indonesia. Waktu itu kenapa waktu aku terpilih menjadi duta SMA. Sedangkan partner aku Fania, mungkin dia udah punya podcast yang emang udah terkenal banget kan. Ya. Sedangkan Ibas tuh punya apa sih yang buat bisa di-sharein ke sosial media. Dan itu aku ngumpulin teman-temanku, ya aku rasa aku udah punya teman-teman yang capable dan keren. Dari situlah aku mendirikan organisasi ini namanya United Impact. Nah, di United Impact ini kita menginisiasiin beberapa program. Ada beberapa program mulai dari kayak sharing culture, sharing awareness dan lain-lain. Dan kita juga ada beberapa, setiap beberapa bulan tuh open open ini
open team. Jadi kayak buat siapa yang mau masuk ke tim kita, buat jadi tim jurnalis, jadi tim A B C D E, nah gitu. Dan juga kita sempat punya event besar yaitu yang Edunetra. Jadi event itu tuh kita collab sama institut Universitas Ramadan, kita collab sama UAD, kita collab sama Edunetra dan Impact. Itu kita ngebuat ini agak unik mungkin kalau orang-orang dengar. Kita nonton bareng sama anak-anak tunanetra. Kita nonton film bareng sama anak-anak tunanetra. Mungkin kalau orang dengar, hah, gimana tuh nonton bareng gitu kan? Jadi itu film itu diproduksi dan disutradarai sama orang-orang tunanetra juga. Wah, Jadi kayak keren banget kan, waktu itu kayak aku juga mikir, ah gimana ini mereka bisa buat. Dan ternyata mereka bisa. Dari situ kita ada pembisik waktu itu. Jadi pembisik ini yang ngebisikin, ini loh ceritanya tentang ini. Jadi kita open volunteer juga, dan itu buat aku waktu itu turning banget sih. Saat itu kayak kita bisa ngumpulin teman-teman dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga sempat ada bikin campaign awareness yang ikut, alhamdulillahnya itu 5 ribuan orang kak dari seluruh Indonesia ikut wow. campaignnya awareness itu. Ada 2 campaign, dan juga sempat ada merayakan teman-teman sih, Natal waktu itu di Jakarta. Jadi handle sama tim kayak di Jakarta, di sana di panti asuhan kita bikin cookie bareng dan sebagainya. Cuman karena memang sekarang tim kita juga lagi kita ada sekarang lagi bisa bilang kayak hektik-hektiknya, karena mostly kan anak-anak kelas 12 yang handle. Jadi kita sedang hiatus sampai tanggalnya belum tentu, sampai kita stable dulu baru besok dilanjutkan lagi. Dan takutnya daripada kita nggak ini kan nggak optimal, karena Unipack itu kita tuh ada 6 bulan. Jadi mereka ngevolunteernya selama 6 bulan gitu. Itu berarti yang pegang anak-anak SMA semua. Ada yang kuliah juga, karena tahun-tahun pertama yang ikut volunteer tuh ada yang dari UGM, ada yang dari UNY juga ada, UPN ada, dan itu backgroundnya macam-macam. Kita paling biasanya kasih itu tuh berdasarkan umur 15 sampai 20 berapa gitu. Kesusahannya apa sih kalau membentuk itu? Kayak wah itu jujur aja sebenarnya ada di satu posisi itu kayak agak nyerang mental aku sih kak waktu itu. Karena emang nge-arrange organisasi online itu lebih susah dibandingkan offline menurut aku. Tingkat probabilitas terjadi miskomunikasi itu lebih tinggi, karena kan kita by chat itu kita nggak pernah tahu nada orang kalau ngomong gimana, nangkapnya gimana, iya kan. Nah, dari situ itu challenge-nya dari situ. Belum lagi spirit yang emang mereka awalnya pada naik banget terus turun banget, dan juga akunya. Bahkan aku pun juga ada saat kayak, duh aku capek banget, males banget, karena aku kan ada tadi duta SMA, IEL dan sebagainya, itu yang tambah aku harus ngurus ini. Ada satu pasti kayak aku titipin ke temanku, dan emang temanku yang handle, kayak aku belum bisa nih kalau lanjutin gini. Dan akhirnya sekarang karena emang kayak kitanya lagi hektik semua, oke, jadi back dihiatuskan dulu gitu. terus itu juga aku waktu itu pernah lihat kamu kayaknya mencoba sesuatu yang baru, wira usaha itu apa? Oh iya, Ninoms, aku sekarang masih jalan. Jadi aku kan emang suka masak, Oh ya waktu itu aku buat pisang. Aku tuh suka masak dari zaman corona, kan aku di corona tuh masak terus kan. Kayak naik 10 kilo waktu itu. Di rumah. Terus akhirnya aku tuh coba dimsum. Kalau dimsum doang mah bosan. Aku tambahin lah. Aku coba bikin saus mentai. Aku torch. Aku tuh sukanya di SG second. Terus aku di second. Abis itu kayak, guys ini enak banget gitu kan. Mereka pada kayak, Bas jual dong, mau bla bla gitu. Hanya aku open PO lah, aku open PO awal gitu. Aku open PO, teman-temanku pada beli, dan mereka kayak alhamdulillah pada suka. Akhirnya kita open PO kedua, dan itu tambah ngobrol dulu, aku udah bukan cuma teman-teman lagi. Open PO 2 itu isinya udah sama orang-orang luar, alhamdulillahnya. Nah, aku itu tuh emang udah ada akun Instagram namanya Ninoms. Dulu tuh jualannya Daifuku Mochi. Aku sempat jualan Daifuku Mochi, tapi yang bertahan viral cuma bertahan 2 batch doang, karena aku yang capek, karena itu lebih effort. Buku tuh lebih effort banget. Terus akhirnya kok ini dimsum kan, terus kok dimsum tuh kayak berpotensi. Akhirnya kita jualan puasa. Aku bilang,
Mbak kita puasa jualan nih coba di depan. Aku kan nggak pernah jualan di depan kan agak malu gitu loh awalnya. Bukan malu karena jualan di depan, cuma kayak dilihatin orang-orang aja tuh malu banget. Soalnya kan kita nggak sih Kebayang jualan di depan sih. apa kayak pressure ya kayak harus ditungguin diliatin gitu kan. Oke, kalau kalau apa nyiapin sesuatu tuh kayak model yang santai gitu loh. Terus kayak di tengah cepet. Dan itu di puasa alhamdulillah ngebludak banget. Bahkan beneran yang sampai apa ya orang-orang pada antri itu antri banget kak. Nah dari situ setelah puasa alhamdulillahnya itu aku udah bisa bikin ini apa gerobak. Jadi sekarang udah ada gerobak di Wah, depan. Alhamdulillah. Udah bikin gerobak, udah ada karyawan juga, udah ada karyawan satu. Dan alhamdulillah itu ngebantu banget dan apa ya? Lagi ini sih sekarang ya lagi ngumpulin aja, ngumpulin semoga besok bisa bikin outlet baru dan juga sebagainya. Dan alhamdulillahnya di offline ini juga kemarin masih setiap sore itu alhamdulillah masih ramai gitu rame. kayak banyak orang yang ngerti dan sebagainya. Jadi kayak happy sih karena itu kan bisa ngebantu orang juga karena bagi bentar lagi kuliah yang Iya. kayak gede banget kebutuhannya Itu berarti gitu. kamu yang masak sendiri gitu ya? Cuma apa ini sih dibantu kan, dibantu sama kakak sama ortu juga. Jadi kita lebih ke ngestok dan sekarang juga udah kemarin udah beli freezer juga. Jadi kayak sekarang udah bisa ngestok banyak gitu loh. Jadi kayak emang sekali bikin terus langsung banyak. Kenapa itu dikasih nama Ninom? Kayak dari awalnya kenal. Ninoms itu kan waktu itu aku di sekolah kan banget aku minta temenku cari dong nama apa ya yang bagus gitu kan terus akhirnya kebentuklah Ninoms ini. Ninoms itu dari Nibi Noms. Nah Nibi itu artinya kayak bermain kayak playful gitu. Noms kan makan jadi kayak orang kalau makan makanan dimsum ini jadi kayak sambil gini-gini lah kayak nggak sih playful makan. Tapi bisa juga diartikan Nibi Noms itu nipnya itu Nibi itu nibras Noms tuh Hanum Hmm. kakakku jadi kayak kita kayak nih binam Oh, stimulus ya dan ampun lucu jadi kayak sekali. ada dua arti gitu. Jadi kebetulan sih ada nama itu lucu juga. Iya. Terus kalau misalnya nih, hmm, kamu pas ada di tahap kayak eh, udah nih kayak kamu tuh capek gitu kayak misalnya kamu tuh lagi ngelakuin sesuatu yang kamu suka tapi waktu di situ kayak posisinya kamu tuh di kayak apa ya dihantam dengan banyak cobaan di luar itu gitu terus kamu ngerasa kayak udah kayaknya aku perlu berhenti sejenak gitu kayak buat buat mungkin merefreshingkan diri atau mungkin kamu cari hiburan gitu terus biasanya tuh kamu ngapain kalau kayak gitu. Ada aku tuh tipe orang aku tuh sebenarnya aku tuh bukan orang yang apa ya bukan orang yang betah di rumah banget gitu loh kak. Karena aku tuh jadi aku tuh kalau cari refleksi aku selalu keluar. Kalau nggak tidur, kalau kecuali tidur ya, kalau tidur kan pelong gitu kan. Terus habis itu biasanya kalau aku lagi capek ya aku keluar atau sebenarnya lebih ketemu teman-teman. Jadi kalau sama ketemu teman-temanku yang dekat banget tuh itu nge-recharge banget sih. Jadi kayak aku besoknya jadi lebih semangat, jadi lebih kan coping mekanismenya orang beda-beda. Aku tuh kalau ketemu teman-teman itu kayak jokesnya nyambung tuh happy banget. Jadi dari situ besoknya jadi lebih semangat gitu. Atau enggak mulai kayak hal-hal kecil aja sih. Mulai dari kayak kalau aku tuh sukanya ya kayak gini VC sama temen-temen apa kalau sama teman-teman anak parja anak lain-lain kan nggak bisa ketemu ya jadinya aku video call sama mereka gitu-gitu. Jadi kalau aku tuh sebenarnya gimana cara aku nge-recharge kalau aku lagi jenuh, ya aku curhat sama orang, aku ketemu sama orang gitu. Kalau menurut aku ya, dan makan tuh udah paling bener deh. Nah, kalau sebelum kamu selalu melangkah untuk ambil apa ya kayak pengalaman baru ataupun kayak kamu mau mencoba hal baru gitu kamu selalu ingat apa misalnya kayak kalimat yang bikin kamu semangat atau mungkin apa gitu dari orang tua atau Ya, dari diri ada kamu sendiri. ada dua sebenarnya. Kan yang pertama tuh uh, yang ini selalu aku pakai kemana-mana ya. Kalau sama aku lagi webinar dan sebagainya itu moto ini believe in yourself and you will be unstoppable. Jadi apa percaya sama dirimu sendiri karena kalau kamu udah percaya sama dirimu sendiri itu kayak everything tuh nggak ada yang bisa ngehentiin kamu gitu. Terus yang kedua itu yang kalimat hidup itu nggak sekedar hidup tapi bagaimana kita bisa hidup yang menghidupi. Nah dari situ itu yang selalu aku pegang karena
dari interview awal di TSM aja itu aku terpilih karena aku bilang kayak gini ke jurinya. Kenapa mau jadi TSM? Aku bilang kayak karena sesuai dengan ajaran aku, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi yang lain. Nah, ternyata satu kalimat ini tuh selalu diingat-ingat oleh juriku itu. Jadi kalau selalu mention kayak Ibas jangan lupa ya gitu. Dan situlah kayak oke, hidup tuh nggak sekedar hidup, tapi bagaimana kita bisa hidup yang menghidupi gitu. Waduh. Nah, terakhir nih mungkin kayak kamu eh, memandang generasi sekarang nih yang kayak tadi dibilangnya kayak generasi strawberry lah, terus kayak dikit-dikit Hmm. capek, dikit-dikit lemah. Nah, itu menurut tanggapan kamu sendiri gimana, kayak ada nggak yang kamu mau sampaikan tentang itu? Sebenarnya mengenai kayak apa strawberry generation dan sebagainya, maybe is it true ya, it is Hmm, true gitu kan, karena apa sih udah remaja jompo bilangnya teh iya, ya remaja jompo gitu kan, karena apa ya menurut aku sekarang tuh tapi kayak gitu nggak bisa digeneralisasi karena nggak semua orang kayak gitu, bahkan menurut aku yakin juga di gen milenial juga tuh kayak banyak juga yang kayak gitu, cuma mungkin bedanya mungkin sekarang lebih ke expose kali ya karena sosial iya, media gitu kan. Cuman what I want to say is apapun generasinya, aku yakin banget sekarang ini, apalagi generasi kita, itulah generasi yang apa ya, mereka tuh orang-orangnya tuh visionaris. Jadi karena ada banyak opportunity yang terbuka, mereka tuh kalau sesuai sama apa yang udah aku temuin, mereka itu orang-orang yang mau nyoba, mereka tuh ada kemauan tinggi. Cuma kadang mereka takut, takut buat coba, takut buat gagal. Mungkin itu sih yang jadi banyak pertimbangan orang. Padahal menurut aku ya coba tuh coba aja. Toh dari kegagalan itu kita bisa belajar. Nah, mungkin yang mau aku sampaikan tuh itu aja sih Kak. Kayak ini tadi balik lagi ke awal kayak explore as much as you can. Walaupun kamu dibilang kayak apa generasi strawberry, apa generasi yang apa dikit-dikit capek, dikit-dikit apa, karena menurut aku capekmu itu bakal terbayarkan sama nanti di masa depan. Jadi mending capek sekarang, tapi nanti di masa depan kita udah nggak capek, kita udah nggak perlu lagi ngais-ngais gimana cara jadi sukses karena kita emang udah sukses di masa depan karena kita udah capek dari sekarang. Jadi menurut aku um, explore as much as you can. Terus apa tadi? Just believe in yourself and you will be unstoppable itu. iya, iya, benar banget. Oke, Ibas, kayaknya udah cukup untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Thank you Kamu so udah much mau Kak. berbagi pengalaman dan ceritanya. Aku sampai nggak tahu, aku kayak bingung mau ngomong apa karena benar-benar ternyata nggak semudah itu gitu ya. Kayak banyak banget perjalanan kamu yang nggak ter-share di sosial media gitu. Pokoknya terima kasih banyak ya Ibas buat hari ini. Semangat Ya, terus buat thank you eh, so much Kak. iya, semangat buat Semangat juga. masuk ke dunia perkuliahan. Aku tahu kamu pasti bakal mengembangkan sesuatu yang baru lagi nanti ke depannya. Kita tunggu terus pokoknya. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi ya Iya, selanjutnya. saya thank Iya, you Kak. ya terima kasih Semangat ya. juga buat Dadah. ya. Nah, thank you. Iya.